Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengaruh dampak iklim pada daging budidaya dan sapi potong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Auliani dengan NPM terakhir 052. Yaitu dengan daging yang dibudidayakan merupakan teknologi baru di mana sel-sel otot hewan yang diproduksi melalui kultur jaringan di pabrik atau di laboratorium yang terkontrol serta bertentangan dengan sistem peternakan hewan yang utuh di tradisional. Yaitu juga ada sistem produksinya terkait jumlah emisi GRK yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim antropogenik. Itu juga ada pendukung daging budidaya, yaitu yang dapat yang telah melalui proses biologis yang lebih luas secara seluruh hewan yang dapat menghasilkan emisi yang lebih baik, lebih rendah per unit daging yang dihasilkan. Karena emisi daging langsung dihindari dan sistem budidaya dapat dirancang untuk lebih efisien mengubah input menjadi output yang diinginkan, sehingga meminimalkan emisi yang terkait dengan produksi input ini. Meskipun sisa yang tidak diketahui dalam produksi daging budidaya skala besar, tetapi jumlah penelitian telah melakukan penilaian siklus hidup spekulatif untuk memprediksi jejak lingkungan dari daging budidaya. Untuk sampai saat ini, perbandingan itu sebagian besar mengevaluasi intensitas emisi relatif dari produk atau kegiatan yang berbeda, didasarkan pada metrik serta karbon dioksida yang menghubungkan emisi GRK yang berbeda dengan karbon dioksida. Terus terjadinya respon suhu yang diturunkan menggunakan pendekatan model iklim keseimbangan energi. Terus juga ada model iklimnya, yaitu ada keseimbangan energi transien yang disajikan dalam penghitungan pemanasan akibat perubahan iklim. Selanjutnya ada kajian literatur, yaitu ada daging sapi budidaya potong, terus ada kesesuaian lahan, ada juga, dan yang selanjutnya ada pakan, dampak perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan yaitu temperatur, dan bahan yang digunakan yaitu tentunya sapi pedaging yang berasal dari, saya mengambil di wilayah Tanahan Kabupaten Kebumen. Pengambilan sampelnya dengan metode emisi gas rumah kaca yang melalui survei di Kabupaten Kebumen. Dan kesimpulannya, pada skala produksi sapi yang diperlukan untuk konsumsi daging sapi tingkat yang sangat tinggi, akan menghasilkan pemanasan global yang signifikan, tetapi belum jelas apakah produksi daging budidaya akan memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan secara iklim. Dampak iklim tersebut akan tergantung pada tingkat pembangkitan energi dekarbonisasi yang dapat dicapai dan di jejak lingkungan spesifik dari produksi. Sekian presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Saya izin bertanya. Baik, Mbak. Nama dan NPM. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Prabandari dengan NPM 2140701103. Mau bertanya, ciri-ciri sapi pedaging itu seperti apa? Baik, Terima kasih. Ya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, siapa Mas? Dan Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Naja dengan NPM 21407011093. Izin bertanya, bagaimana dampak perubahan iklimnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya Mbak Ul. Ya, silakan Mas, sebutkan nama dan NPM. Baik, perkenalkan nama saya Riswanda Imawan, NPM 2120701039. Nah, dari penelitian yang akan Anda lakukan ini, bagaimanakah mengenai lahan pendukung budidayanya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Riswanda. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Baik, silakan Mbak. Silakan menyebutkan nama dan NPM. Nama saya Sylvia Maulina, NPM 2120701040. Saya izin bertanya tentang hal apa yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum melakukan budidaya ayam ras pedaging tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Menurut penelitian yang sudah ada, bagaimana lahan pendukung budidaya tersebut? Maaf, ciri-ciri sapi. Ya, ciri-ciri sapi pedaging yaitu memiliki tubuh yang padat, dada yang lebar, dilihat dari samping bentuk tubuh seperti persegi panjang, badan seluruhnya berisi daging, kepala pendek dan lebar bagian dahi, leher dan bahu tebal, punggung dan pinggang lebar, laju pertumbuhannya cepat, efisien pakannya tinggi, serta jaringan di bawah kulit tebal. Bagaimana Mbak Anissa atas jawabannya? Baik, Mbak Aul. Terima kasih. Sudah cukup. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Alvin tentang dampak iklim. Dampak iklimnya yaitu suhu dari tingkat konsumsi daging sapi yang sangat besar di bawah salah satu sistem dieksplorasi yang signifikan saat ini dapat kemungkinan tidak sesuai dengan tahun iklim kita. Bagaimana atas jawabannya Mas Alvin? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya, saya izin menjawab atas pertanyaan Mas Riswanda, bagaimana lahan budidayanya, yaitu lahan yang optimal untuk pengembangan
peternakan sapi potong, yaitu lahan yang secara ekologi mampu menghasilkan hijauan makanan ternak yang cukup berkualitas dan kontinu. Bagaimana Mas Riswanda atas jawabannya? Siap, sangat memuaskan Mbak Aul. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Silvi. Metrik kesetaraan karbon oksida yang digunakan bagaimana? Metrik karbon yang digunakan itu potensi pemanasan global 100 tahun atau PPG 100 menyamakan sistem gas dengan mengintegrasikan jumlah gas radiasi yang dihasilkan oleh pulsa emisi satu kali selama periode 100 tahun. Bagaimana Mbak Silvi? Iya, Mbak. Jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mempresentasikan mengenai gagasan penelitian yang akan saya lakukan, alangkah baiknya apabila saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Riswanda Imawan dengan NPM 212079 dari kelas peternakan B. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan ini dengan judul hubungan antar umur kondisi tubuh dengan bobot karkas sapi limosin. Nah, pada penelitian yang saya akan lakukan, saya menggunakan ternak sapi limosin sebagai objek penelitian untuk membuktikan kondisi tubuh dengan bobot karkas sapi limosin. Nah, sapi jenis limosin ini sendiri merupakan salah satu jenis sapi potong yang sedang dikembangkan di Indonesia. Sapi limosin ini sebenarnya bukan dari Indonesia, akan tetapi dari benua Eropa. Nah, kemudian sapi peranakan jenis limosin ini juga seringkali memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan jenis sapi yang lain. Menurut Hafid dan Priyanto pada tahun 2006 yang telah mereka lakukan penelitian, skor kondisi tubuh berbeda akan mengalami perbedaan bobot karkas dan luas urat daging mata rusuk. Seiring dengan bertambahnya umur, maka bobot karkas akan meningkat. Hal inilah juga yang mendasari saya membuat judul penelitian tersebut. Kemudian dasar teori.
Lanjut Mbak Aul. Nah, kemudian penggolongan sapi ini masuk ke dalam bangsa bred atau didasarkan atas sekumpulan persamaan karakteristik yang sama, yaitu dari filum chordata, kemudian vertebrata, dari kelas mamalia, subkelas Theria, infrakelas Ethoria, ordo Atorea, dan dari spesies Bos taurus. Nah, kemudian sapi limosin ini juga dapat bereproduksi secara optimal pada daerah yang beriklim tropis. Nah, kemudian bagaimana saya menentukan umur pada ternak untuk melengkapi data-data yang akan saya kumpulkan. Lanjut Mbak Ul. Yang pertama yaitu dengan cara recording ternak. Pada recording ternak ini merupakan proses pencatatan semua kegiatan kejadian yang dilakukan pada suatu usaha peternakan dari mulai ternak tersebut masih dalam kandungan sampai kelahiran yang nantinya akan memudahkan dalam penyatatan umur. Lanjut Mbak Ul. Nah, kemudian cara menentukan umur ternak ini yaitu dengan cara mengamati gigi pada ternak. Umumnya metode ini sudah sangat dikenal pada masyarakat peternak di Indonesia, yaitu dengan istilah POEL. POEL ini menunjukkan adanya pergantian gigi ternak, sehingga seberapa banyak tingkat pergantian gigi bisa menjadi dasar menduga umur ternak. Nah, semakin banyak gigi yang POEL, maka umur ternak juga semakin tua. Kemudian yaitu yang ketiga, cara menentukan umur ternak ini bisa diamati dengan cara mengamati tanduk pada ternak. Nah, keadaan cincin pada tanduk ternak ini digunakan untuk menafsirkan umur sapi ternak dengan rumus Y sama dengan X plus 2, di mana Y ini merupakan umur sapi dan X merupakan jumlah cincin tiap tanduk, dan 2 merupakan koefisien rata-rata sapi bunting pada umur ternak. Nah, secara umum, Nah, secara umum ini sejak umur 6 bulan tanduk sapi normal akan tumbuh dan secara bertahap dasar tanduk akan terlihat lingkaran mengelilingi. Bisa disimpulkan dari tanduk ini semakin panjang ataupun semakin runcing tanduk, maka umur sapi tersebut akan semakin tua. Lanjut Mbak Aul ke metode penelitian. Kemudian cara saya mengumpulkan sampel ini yaitu dengan menggunakan probandus hewan ternak sapi limosin untuk diperiksa kondisi fisik dan kesehatannya. Kemudian prosedur penelitian yang saya lakukan yaitu dengan cara biosecurity yang dilakukan, yaitu meliputi kegiatan biosafety, disinfeksi celuk kaki, pengasapan, vaksinasi, sanitasi, dan kontrol limbah produksi. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara yang saya lakukan dalam pengumpulan data pada penelitian yang saya lakukan ini. Yang pertama yaitu dengan wawancara. Wawancara ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban pertanyaan langsung direkam pewawancara kepada responden. Kemudian yang kedua, observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian yang akan dilakukan. Lanjut Mbak Aul. Nah, oke, terima kasih. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan gagasan penelitian. Nah, dari teman-teman semua ini apakah ada pertanyaan? Sebelumnya saya izin bertanya, Mas. Ya, siap Mbak Aul. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliani dengan NPM terakhir 052. Pertanyaan saya, mengapa menggunakan
sampel sapi limosi pada penelitian Anda? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu pertanyaannya dari teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya juga? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 2140701103. Ingin bertanya tentang sampel apa yang digunakan pada penelitian yang Anda buat. Terima kasih. Ya. Dari yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga? Izin Silakan, bertanya, Pak, silakan. saya izin bertanya. Silakan Mbak Silvi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Molina, MPM 2120701040. Saya izin bertanya cara untuk menentukan umur pada ternak. Itu dengan cara apa, Mas? Terima kasih. Baik. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mas. Saya siap, Mas Alvin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Aja dengan NPM terakhir 093. Pertanyaannya, teknik pengumpulan data apa yang dilakukan pada penelitian Anda? Baik, Mas Alvin. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan dari teman-teman kepada saya. Mungkin untuk pertanyaan 1 dan 2 ini, dari pertanyaan Mbak Aul dan Mbak Anissa, hampir mirip-mirip dan saling berkaitan, mungkin bisa saya langsung jawab saja. Dari Mbak Anissa tadi, beliau mempertanyakan sampel apa yang digunakan pada penelitian Anda. Nah, penelitian yang saya lakukan ini menggunakan sapi limosin. Kemudian mengapa menggunakan sampel tersebut? Pertanyaan dari Mbak Aul. Nah, karena sapi limosin ini sapi yang dapat bereproduksi secara optimal dan maksimal pada daerah beriklim tropis seperti Indonesia ini. Dan sapi limosin ini ketika di Indonesia akan mendapat hijauan serta konsentrat. Sapi limosin ini dibandingkan sapi yang lain memiliki berat maupun jumlah karkas yang lebih ketika dibandingkan dengan jenis sapi yang lain. Kemudian mengenai pertanyaan dari Mbak Silvi tadi, bagaimana cara menentukan umur pada ternak? Yaitu bisa dilakukan dengan cara mengamati gigi pada ternak. Apabila gigi tersebut banyak yang poel, maka ternak tersebut berarti sudah tua. Kemudian dengan cara mengamati tanduk, apabila semakin panjang maupun semakin runcing, bisa disimpulkan sapi tersebut semakin tua. Kemudian mengenai pertanyaan yang terakhir dari Mas Alvin, teknik pengumpulan data yang saya lakukan, yaitu dengan cara yang pertama melalui wawancara, yang kedua melalui observasi. Mungkin begitu karena semua pertanyaan sudah saya jawab. Presentasi kali ini saya akhiri dan bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi saya yang saya buat.
yang berjudul suatu gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Tulisan ini merupakan sebuah gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Pembangunan pertanian jangka pendek tahun 2000 sampai 2009 mempunyai 3 sasaran, yakni meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan pengembangan agrobisnis. Ketiga sasaran program ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di dalam negeri, antara lain kejadian rawan pangan yang semakin meluas. Sebanyak 40 juta orang hidup dalam kemiskinan, dan perkembangan agribisnis yang belum mampu membangun daya saing yang tinggi dan gagal memanfaatkannya keunggulan komparatif yang tinggi. Pada sisi lain, konsumsi pangan sebagian masyarakat yang berpendapatan menengah dan tinggi terus mengalami pertumbuhan, terpaksa mengimpor komoditas pangan dalam jumlah relatif besar seperti beras, jagung, kedelai, daging, dan susu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Khusus subsektor peternakan yang selama ini kurang mendapat perhatian karena pemerintah lebih fokus pada usaha peningkatan beras mulai menggigit perekonomian nasional. Populasi ternak utama seperti sapi, kerbau, dan kambing mengalami pengurasan yang terus meningkat setiap tahun. Ancaman di balik pertumbuhan PDB subsektor peternakan. Pertumbuhan PDB subsektor peternakan selama 15 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Pada kondisi puncak sebelum tahun 1997, pertumbuhan PDB subsektor peternakan lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Namun, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997 hingga tahun 2000, industri peternakan modern khususnya ayam ras dan penggemukan sapi potong mengalami kolaps. Salah satu penyebab industri peternakan modern kolaps adalah akibat ketergantungan yang tinggi di bidang sektor pertanian. Namun terjadi krisis ekonomi tahun 1997 hingga tahun 2000. Salah satu penyebab industri peternakan modern kolaps adalah akibat ketergantungan. Namun demikian, karena informasi yang diperoleh sangat terbatas, tidak dapat dijelaskan bagaimana rincian kontribusi jenis ternak dalam menyumbang terhadap PDB subsektor peternakan. Bisa diduga bahwa sumbangan terbesar berasal dari peningkatan nilai tambah usaha penggemukan sapi potong domestik atau impor dan ayam ras. Slide selanjutnya, bawah. Subsektor peternakan dan kesempatan kerja. Peranan subsektor peternakan dalam penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah rumah tangga peternak atau RTP. Selama 10 tahun terakhir terjadi peningkatan RTP yang relatif kecil dari 5,62 juta pada tahun 1993 menjadi 5,63 juta pada tahun 2003. Peningkatan yang relatif kecil tersebut disebabkan banyak usaha peternakan kolaps akibat menerbaknya penyakit flu burung pada tahun 2002 sampai 2023 di berbagai wilayah di Indonesia, terutama Jawa. Investasi dan mutu pelayanan yang rendah. Peran investasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan agribisnis peternakan dalam investasi publik. Investasi mendorong pertumbuhan usaha peternakan dan menimbulkan efek multiplier yang luas. Sumber investasi bagi pembangunan peternakan berasal dari dana pemerintah. Slide selanjutnya, Mbak Aul. Ke bawah lagi.
Konsumsi produk ternak. Krisis ekonomi 1997 sampai dengan 2000 memberikan dampak penurunan daya beli masyarakat sehingga terjadi penurunan tren konsumsi daging dan telur. Pada periode setelah krisis tahun 2001 sampai 2003, laju pertumbuhan konsumsi daging dan telur meningkat kembali bahkan melampaui kondisi sebelum krisis. Demikian juga dengan konsumsi absolut tahun 1999 merupakan saat konsumsi daging menurun mencapai titik terendah dan tahun 1999 langsung kesimpulan. Cek, kedengar gak suara? Ya, masuk, Mbak. Halo. Ya, Cek, Mbak. cek. Langsung sesi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Saya, Mbak, izin bertanya. Boleh, silahkan, perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Rizky Auliani dengan NPM terakhir 052. Pertanyaan saya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum melakukan budidaya ayam ras pedaging? Baik, Mbak. Terima kasih. Saya tampung dulu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada, saya ingin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizwan dari Imawan dengan akhiran NPM 039. Nah, mengapa ternak perah itu selalu diberi makan hijauan setiap kali selesai di proses pemerahan susu, Mbak? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Perkenalkan, saya Muhammad Alvinaja, NPM terakhir 093. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih judul tersebut? Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum melakukan budidaya ayam ras pedaging? Itu tadi udah sama Mbak Aul kayaknya deh. Sama pertanyaannya. Baik, saya ganti pertanyaannya. Mengapa ternak perah selalu diberikan pakan hijauan setiap pada proses pemerahan? Baik, terima kasih. Akan saya jawab pertanyaannya. Dari yang mengapa mengapa pengembangan peternakan itu sangat penting. Sektor peternakan memiliki peranan penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat tercukupi salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak di Indonesia. Hasil ternak menjadi kebutuhan yang mendasar yang belum tercukupi secara mandiri. Itu alasannya. Terus yang tadi mengapa memilih judul tersebut, saya memilih ini karena menurut saya potensi peternakan mempunyai arti penting dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu makanan. Dan tadi hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum melakukan budidaya ayam ras pedaging. Hal yang perlu diperhatikan yaitu salah satunya mempersiapkan modal dan tempat bisnis yang baik, pencarian bibit unggul dan pemberian vaksin secara rutin, dan pastikan jenis bisnis memiliki tambahan modal, mengetahui kebutuhan dan harga di pasar.
Dan yang terakhir, mengapa ternak perah selalu diberi pakan hijauan setiap kali selesai proses pemerahan susu? Pemberian pakan kasar berupa hijauan dilakukan setelah pemerahan agar tidak mengganggu mutu si air susunya. Sekian yang dapat saya jawab. Apakah sudah bisa diterima? Atas pertanyaan saya sudah, Mbak. Terima kasih. Yang lainnya sudah? Baik, sudah Mbak. Sudah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Naja, NPM 21407011093 dari Peternakan B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang benteng awal perlindungan ternak dari berbagai penyakit. Scroll lagi, Mbak. Langsung saja, di dalam dunia peternakan faktor terpenting adalah masalah kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor terpenting dasar untuk mendorong keberhasilan dalam suatu usaha peternakan. Pengertian dari kesehatan itu sendiri adalah kondisi di mana kesehatan fisik, mental, sosial yang lengkap dan bebas dari adanya penyakit atau kelemahan. UTAMI 2017. Untuk mendukung terlaksananya kesehatan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya biosecurity. Biosecurity ini sendiri adalah suatu proses keamanan dalam bidang biologi, dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang penting dalam pelindungan kehidupan dan perkembangbiakan ternak, karena biosecurity adalah usaha mencegah dan mengurangi peluang masuknya suatu virus atau penyakit ke dalam suatu sistem budaya dan mencegah penyebaran dari suatu tempat ke tempat lainnya yang masih bebas dari penyakit. Zikri et al. 2017. Scroll lagi, Mbak. Rumusan dari penelitian ini adalah di kalangan masyarakat kegiatan biosecurity masih dibilang rendah karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman terhadap biosecurity. Masyarakat masih tergolong menyepelekan biosecurity karena jika ternak masih hidup dengan aman dan sehat, mereka terlalu menghiraukan kegiatan biosecurity. Scroll lagi, Mbak, sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi kepada peternakan akan pentingnya biosecurity, karena di kalangan peternakan khususnya di daerah pedesaan masih menghiraukan kegiatan biosecurity ini. Hal ini sangat membahayakan untuk kehidupan ternak jika kegiatan biosecurity ini dilalaikan dan dipandang sebelah mata, mengingat biosecurity adalah perlindungan awal dari berbagai ancaman penyakit pada ternak. Scroll lagi, Mbak. Jika biosecurity ini tidak dilaksanakan dengan baik, dengan benar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tertularnya penyakit-penyakit yang akan membahayakan ternak. Berikut ini merupakan contoh dari penyakit atau permasalahan serta solusi
jika biosecurity ini dilalaikan, antara lain yang pertama yaitu IB atau Infectious bronchitis. Penyakit IB ini menyerang dalam saluran pernafasan pada ayam yang disebabkan oleh virus. Bersifat akut dan sangat menular, sehingga penyebaran dalam kelompok ayam sangat cepat sekali. Scroll ke atas sedikit, Mbak. Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit IB adalah perlu diperhatikan beberapa faktor seperti sanitasi, imunitas, aplikasi vaksin, dan pemantauan terhadap kekebalan ayam. Yang kedua yaitu penyakit infectious crozia atau snot atau pilek pada ayam. Scroll lagi, Mbak. Penyakit pilek pada ayam dikenal dengan influenza ayam. Pilek bisa timbul pada musim penghujan atau ada kaitannya dengan kondisi lingkungan kandang yang dingin dan lembab. Selain itu, penyakit ini muncul pada pergantian musim. Penyakit snot disebabkan oleh bakteri Haemophilus glonarium. Untuk mencegah pilek ayam ini dapat dilakukan dengan melakukan sanitasi kandang yang baik, tentunya dengan selalu menjaga kebersihan kandang. Kandang sebaiknya terkena sinar matahari langsung dengan mengurangi kelembapan. Scroll lagi, Mbak. Yang ketiga yaitu penyakit gumboro. Penyakit gumboro atau penyakit beasiscal menurut IBD adalah penyakit ayam yang pertama kali dilaporkan oleh Cosgrove pada tahun 1962 berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 1957 di desa Gumboro, Delaware. Penyebab penyakit gumboro ini adalah virus isohedral yang terdiri dari dua segmen untai ganda RNA yang termasuk dalam kelompok Birnaviridae. Virus IBD yang sangat ganas, menular, dan akut, menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Penyakit IBD ini menyerang pada imun tubuh. Scroll lagi, Mbak. Scroll ke atas sedikit, Mbak. Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran gumboro adalah dengan melakukan sanitasi lingkungan secara teratur, dengan menyemprotkan disinfektan dan memberikan kondisi yang nyaman bagi ayam, terutama selama waktu brooder. Suatu brooder sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Yang keempat yaitu penyakit CRD atau chronic respiratory disease. Penyakit CRD atau di kalangan peternakan menyebutnya dengan istilah cekrek atau ngorok, adalah suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan unggas termasuk ayam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma galispateum. Penyakit CRD jarang menimbulkan kematian, namun angka kesakitannya sangat tinggi. Scroll lagi, Mbak. Ke atas sedikit. CRD kompleks adalah ke bawah dikit. CRD kompleks adalah kelompok penyakit bakteri sehingga penanganannya saat tersenang dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Antibiotik yang diberikan haruslah tepat, baik tepat obatnya maupun tepat teknik pemberiannya. Yang kelima yaitu penyakit ND atau Newcastle disease.
penyakit ND ini merupakan suatu penyakit pernafasan dan sistematik yang bersifat akut dan mudah sekali menular, yang disebabkan oleh virus dan menyerang berbagai jenis unggas, terutama ayam, dan seringkali terjadi pada kelompok ayam yang tidak memiliki kekebalan atau pada kelompok yang memiliki kekebalan rendah akibat terlambatnya vaksinasi. Penyakit ND ini bersifat sangat akut. Scroll lagi. Ciri-ciri dari penyakit ND ini salah satunya yaitu leher ke belakang. Cara menanganinya belum ditemukan obatnya yang dapat menyembuhkan penyakit ND. Usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makan dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral, serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Sanitasi dan desinfektan perlu ditingkatkan untuk mencegah infeksi pada kandang lainnya. Untuk menghindari hal-hal yang sudah saya jelaskan di atas, untuk mendukung yaitu dilakukan biosecurity ini secara ketat dengan 3 konsep, yaitu yang pertama biosecurity konseptual, struktural, dan operasional. Biokonseptual contohnya memilih tempat kandang, sedangkan untuk biosecurity struktural contohnya pembuatan pembuangan, dan yang terakhir biosecurity operasional yaitu contohnya melakukan sanitasi, isolasi, dan pembuatan lalu lintas kandang. Scroll lagi Mbak ke bawah. Terus Mbak ke bawah. Oh, sudah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya masih izin. Monggo, Mbak Aul. Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliani dengan NPM terakhir 052. Pertanyaan saya, bentar Mas. Pertanyaan saya, bagaimana sih perbedaan biosecurity dan biosafety? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu. Yang lain, monggo. Izin bertanya, Mas. Ya, monggo Mbak Sylvia. Mengapa Anda memilih untuk mengambil tema biosecurity ini? Terima kasih. Baik, yang lain? Yang bertanya, Mas. Monggo, Apakah Mas. yang terjadi apabila biosecurity ini diabaikan, Mas, dalam penelitian yang telah Anda lakukan? Baik, saya tampung dulu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Monggo Mbak Anissa. apa 3 konsep biosecurity? Baik, sebentar saya merangkai jawaban dulu. Ya, langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan perbedaan antara biosecurity dengan biosafety. Biosecurity yaitu untuk melindungi patogen dari orang berbahaya, sedangkan biosafety untuk melindungi orang dari patogen berbahaya. Selanjutnya, pertanyaan kenapa mengambil tema biosecurity? Karena biosecurity merupakan komponen
terpenting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan peternakan guna menjaga kesehatan hewan ternak sebagai perlindungan awal. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi apabila biosecurity diabaikan. Jika diabaikan akan muncul beberapa masalah. Salah satunya yaitu penyakit infectious bronchitis atau IB, infectious crossi atau snot atau pilek pada ayam dan gumburu, dan ND. Yang terakhir yaitu apa 3 konsep biosecurity. Biosecurity memiliki 3 konsep, yaitu konseptual, struktural, dan operasional. Apakah sudah terjawab semuanya? Punya saya sudah, Mas. Sudah, Mas. Terima kasih. Baik, mungkin sudah terjawab semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya izin untuk mempresentasikan gagasan penelitian dari topik yang saya buat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maulina, NPM 2120701040 dari kelas peternakan B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil gagasan dari topik penelitian saya, yaitu pemilihan keadaan lingkungan dan penyeimbangan suhu tubuh ternak yang efektif guna menurunkan kondisi status faali khususnya pada frekuensi ternak ruminansia yang terlalu tinggi pada musim panas atau kemarau. Pada umumnya, kondisi kesehatan ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hubungan antara suhu lingkungan dengan kondisi kesehatan ternak ruminansia ini sangat erat. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi perkembangan mikroorganisme patogen yang berhubungan erat dengan kesehatan ternak dengan ujung implikasinya pada produktivitas ternak. Status faali merupakan sebuah ilmu yang mencakup tentang suhu tubuh, frekuensi pernafasan, frekuensi denyut jantung, dan frekuensi denyut nadi, serta temperatur rektal pada keadaan normal, istirahat, dan sehat. Hewan ternak mengatur suhu tubuhnya sendiri agar tetap konstan dan tidak mengalami kenaikan suhu terlalu tinggi. Perubahan status faali berguna untuk menentukan suatu tingkat daya adaptasi makhluk hidup pada lingkungannya. Perubahan ini terjadi akibat adanya perubahan aktivitas yang tinggi pada ternak. Suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi kesehatan ternak ruminansia karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak dan keseimbangan air, keseimbangan energi, serta keseimbangan tingkah laku ternak. Hal tersebut sangat memengaruhi tingkat kesehatan ternak ruminansia pada musim kemarau. Pada suhu dan kelembaban tersebut, proses penguapan dari tubuh ternak ruminansia akan terhambat sehingga mengalami cekaman panas yang sangat hebat. Pengaruh yang timbul pada ternak ruminansia akibat cekaman panas yaitu penurunan nafsu makan, peningkatan konsumsi minum, penurunan metabolisme dan peningkatan katabolisme, serta peningkatan temperatur tubuh dan respirasi denyut jantung. Penurunan frekuensi respirasi ternak bisa dilakukan dengan cara termoregulasi. Termoregulasi ini merupakan kemampuan untuk menyeimbangkan suhu antara memproduksi dan melepaskan panas tubuh guna menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal. Perubahan pola metabolisme menjadi salah satu upaya kompensasi untuk mencapai termoregulasi secara optimal.
Sistem termoregulasi dikendalikan oleh hipotalamus pada otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Termoregulasi juga dipengaruhi oleh suhu tubuh, dipengaruhi oleh suhu lingkungan ternak, sehingga perlu adanya pemilihan lingkungan dengan suhu yang normal 36 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Dalam menyeimbangkan suhu tubuh ternak, selain termoregulasi juga perlu adanya pemberian naungan menggunakan air minum dingin, penyemprotan air ke sapi, memberikan kecepatan angin tertentu pada sapi, memilih bahan untuk kanopi kandang, dan menentukan ketinggian atap kandang yang tepat. Perlakuan ini diharapkan agar dapat menyeimbangkan status faali pada ternak ruminansia. Adaptasi terhadap lingkungan dan pemilihan lokasi lingkungan serta penyeimbangan suhu tubuh merupakan proses yang sangat penting dalam peternakan. Keberhasilan ini akan menentukan perkembangan kehidupan ternak selanjutnya, dan ternak ruminansia hidup dalam wilayah panas maupun dingin akan berusaha beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar suhu tubuhnya tetap normal dan keadaan fisiologinya tetap berfungsi normal pada musim kemarau. Ini merupakan rangkuman dari gagasan penelitian yang telah saya buat. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya persilahkan pada teman-teman untuk bertanya. Izin bertanya, Mbak. Iya, Mas, silakan. Nah, mengapa aktivitas terlalu tinggi dapat mengakibatkan frekuensi respirasi terlalu tinggi, Mbak? Baik, pertanyaan akan saya tamu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, Izin bertanya, Mbak. silakan Mbak. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliani dengan NPM terakhir 052. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi penurunan suhu pada ternak ruminansia tersebut? Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih Izin sebelumnya. bertanya, Terima kasih. Mbak. Iya, Mas, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Alfinatja, NPM terakhir 093. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi respirasi ternak tinggi? Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Baik, Mbak. Silakan. Pemeliharaan ternak ruminansia sebaiknya itu di mana? Baik, untuk teman-teman atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Mas Rizwanda, mengapa aktivitas terlalu tinggi dapat mengakibatkan frekuensi respirasi terlalu tinggi? Aktivitas memengaruhi sebuah frekuensi respirasi ini apabila aktivitas yang dilakukan hewan ternak ruminansia terlalu banyak dan dapat menyebabkan frekuensi respirasi yang terlalu tinggi. Aktivitas ternak ini merupakan segala kegiatan atau keaktifan yang dilakukan oleh ternak secara fisik ataupun non-fisik. Frekuensi respirasi yang tinggi mengakibatkan suhu ternak dan akan meningkat dan nafas ternak akan terengah-engah.
Apakah bisa diterima, Mas? Sudah terjawab, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Aul, cara mengatasi penurunan suhu pada ternak ruminansia. Suhu atau cekaman panas ternak ruminansia akibat adanya radiasi matahari langsung menyebabkan respon fisiologisnya lebih tinggi dari ternak ruminansia yang ternaungi. Pemberian kecepatan angin tertentu disertai dengan pengabutan melalui sprinkler tiap 5-15 menit pada daerah panas dapat meningkatkan kenyamanan sapi dan mempermudah pemerahan. Pemberian kecepatan angin melalui terowongan angin yang dibuat dalam kandang dapat menurunkan suhu mencapai 4,2 derajat Celcius dan menambahkan kecepatan angin akan membantu ternak ruminansia menurunkan cekaman panas pada saat malam hari karena pada malam hari metabolisme ternak ruminansia lebih diarahkan untuk mempertahankan suhu tubuh. Apakah bisa diterima, Mbak Aul? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Alvin aja. Pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi respirasi ternak terlalu tinggi. Udara akan berpindah dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah sehingga akan menyebabkan pertukaran udara di membran respirasi. Hewan ternak akan mendapatkan energi dan membantu dalam pengaturan suhu tubuh dari oksigen dan sangat kompleks seperti KH, protein, dan lemak. Respirasi domba akan meningkat dipengaruhi oleh aktivitas ternak, suhu lingkungan, dan kelembaban, sehingga adanya faktor tersebut akan membedakan frekuensi respirasi ternak ruminansia. Apakah bisa diterima, Mas Alvin? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Anissa. Pemeliharaan ternak ruminansia sebaiknya di mana? Pemeliharaan ternak ruminansia yaitu di wilayah dengan kondisi iklim subtropis dengan suhu dan kelembaban yang normal agar kesehatan ternak ruminansia tetap terjaga secara normal dan meningkatkan frekuensi respirasi ternak. Apakah bisa diterima, Mbak Anissa? Iya, baik. Sekian pertanyaan dan waktunya atas teman-teman. Kurang lebihnya apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk presentasi hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.